Oke, halo kawan-kawan. Hari ini kita akan coba membahas termodinamika mengenai gas power cycle. Di sini kita punya sebuah soal mengenai siklus diesel ya. Nah, di sini diketahui volume silinder 1200 cm3 volume maksimal, lalu dikompres hingga volumenya 75 cm3 dan cut off-nya di 150 cm3. Lalu pada posisi pertama ini temperaturnya 17 derajat Celcius dengan pressure 100 kPa. Nah, kita diminta untuk mencari tekanan saat mulai heat rejection process. Lalu kita juga diminta untuk mencari berapa kerja netnya ya per siklus dan MEP-nya. Oke, untuk mengerjakan soal termodinamika selalu kita harus buat siklusnya dulu. Untuk siklus diesel dari 1 ke 2 ini isentropik dan 3 ke 4 juga isentropik. 2 ke 3 ini pressure konstan, 1 ke 4 ini volume konstan. Nah, di sini terjadi proses key in dan di 1/4 proses key out. Oke, seperti biasa kita perlu cari semua tingkat semua properties di semua tingkat keadaan ya 1 sampai 4. Di sini sudah kita ketahui untuk tingkat keadaan 1 temperaturnya 17 derajat Celcius atau dalam Kelvin berarti 290 Kelvin. Nah, untuk kasus-kasus gas ideal atau yang berhubungan dengan udara ini kita bisa lihat tabel gas ideal untuk air. Ketika kita sudah mengetahui temperaturnya, kita bisa mengetahui semua properties yang lain. Ya. Nah, untuk temperatur 290 Kelvin dengan pressure 100 kPa, kita bisa mencari volume, spesifik volumenya dengan rumus gas ideal ya. Jadi ini kita asumsikan gas ideal. PV sama dengan RT gitu ya. Berarti untuk mencari V1 itu kita tinggal RT1 per P1. Nah, di sini kita tahu bahwa gas ideal itu R-nya adalah 0,287. Nah, dengan memasukkan semua angka ke sini, R-nya sudah kita ketahui, T-nya sudah kita ketahui 290 Kelvin dan P-nya juga kita sudah tahu 100 kPa. Ini kita dapat spesifik volume 1 itu 0,8323. Nah, di sini kita sudah mengetahui volume di 1 itu adalah 1200, di 3 ini adalah 150, lalu di 2 itu 75. Nah, dari kedua data yang kita ketahui ini, kita bisa mengetahui massa yang ada di dalam piston ya. Kita ketahui bahwa V specific volume itu adalah volume dibagi dengan massa. Berarti massanya sendiri adalah V dibagi specific volume. Di sini sudah kita dapatkan 1200, kita ganti ke meter kubik, berarti kali 10 pangkat 6 dibagi dengan V-nya 0,8323, sehingga kita dapatkan 1,441 kali 10 pangkat min 3 kilogram ya. Nah, lalu kita cari properties yang lain. Salah satunya adalah VR1. Jadi ketika kita lihat tabel gas ideal untuk R, kita memiliki properties VR ini ketika kita asumsikan bahwa gas ini adalah variabel CP gitu ya, variabel specific heat. Jadi CP-nya tidak konstan gitu ya, variabel. Nah, VR ini kita perlukan untuk mengestimasi tingkat keadaan yang lain yang isentropik. Nah, dengan melihat tabel VR1 kita dapatkan
676,1. Lalu U1 206,91. Oke, lalu kita cari tingkat keadaan kedua. Karena di sini sentropik tapi konstan spesifik heatnya berubah-ubah, kita bisa menggunakan persamaan VR. Jadi VR1 per VR2 sama dengan V1 per V2. Kita ingin mengetahui VR2, berarti VR2 sama dengan V2 per V1 dikali dengan VR1. Nah, di sini kita perlu mencari V2. V1 sudah kita ketahui, VR1 sudah kita ketahui, PR-nya adalah V2. Nah, V2 ini bisa kita dapatkan dari sini ya, volume yang sudah kita ketahui dan massa udara di dalam piston. Nah, kita ketahui spesifik volume itu adalah V per M ya. Berarti V2 dibagi dengan M. Karena M-nya close system, jadi M-nya selalu tetap di semua titik. Kan nih V2-nya. Sehingga kita dapatkan VR2-nya 42,281. Nah, setelah kita mengetahui VR2, ini barulah kita bisa tahu T2, U2 gitu ya. Nah, T2 dengan menginterpolasi di tabel gas ideal untuk VR2-nya 42,281 gitu ya. Jadi T2 ini kita dapatkan 807 dan U2-nya kita dapatkan 621,41 gitu ya. Lalu P2-nya juga kita dapatkan, P2 ini bisa kita dapatkan dari persamaan PV-RT ya. Berarti P2 sama dengan RT2 per V2 gitu ya. Nah, kita dapatkan P2-nya 4,4 kali 10 pangkat 3 kPa. Oke, nah setelah kita mengetahui semua properties di tingkat keadaan 2, sekarang kita cari tingkat keadaan ketiga. Di tingkat keadaan ketiga kita ketahui dari grafik ini P3 itu sama dengan P2 gitu ya. Lalu kita tahu juga V3 sama dengan 150, berarti kita bisa tahu V3 specific volume untuk 3 adalah V3 dibagi dengan massanya. V3 150 dibagi dengan massanya 1,441 kali 10 pangkat min 3, sehingga kita bisa dapat V3 104,9 kali 10 pangkat min 3. Nah, setelah tahu P, V, artinya kita bisa cari T dengan rumus PVRT biasa. Sehingga untuk T-nya adalah PV dibagi R gitu ya. Sehingga didapatkan 1608 Kelvin. Nah, setelah kita tahu temperaturnya, ini kita bisa langsung tahu semua properties yang lainnya. VR3 sama dengan 5,71 dan U3 sama dengan 1305,76. Oke, kita lanjut ke tingkat keadaan keempat. Kita lihat di sini tingkat keadaan 4 itu volumenya sama dengan volume 1. Berarti V4 sama dengan V1. Lalu prosesnya adalah isentropik dari 3 ke 4. Sehingga dengan persamaan yang sama dengan yang ini, kita bisa mencari VR4 ya. Jadi VR3 dibagi VR4 sama dengan V3 dibagi dengan V4, sehingga VR4 sama dengan
V4 bagi V3 kali VR3 sama dengan, nah ini kita sudah tahu V4 ya dari sini. V3 juga kita sudah ketahui, VR3 juga kita sudah tahu. Sehingga bisa kita dapatkan VR4 adalah 45,3. Nah, setelah kita tahu VR, ini baru kita bisa mencari temperatur di tingkat keadaan 4. Jadi dengan melihat tabel gas ideal, temperaturnya adalah 817 Kelvin gitu. Nah, kita juga bisa cari properties yang lainnya. P4 ini bisa kita dapatkan dari PVRT. Berarti P4 itu adalah RT dibagi V. RT yang keempat dibagi V4 gitu ya. Sehingga dapatlah P4 281 kPa. Nah, terakhir kita perlu mencari U4. U4-nya dari 606,28 ya. Kita ketahui. Nah, untuk menjawab pertanyaan A, berapa sih P saat beginning of heat rejection process gitu ya, artinya di P4. Berarti P4 ini kita sudah tahu, P4 281 kPa. Lalu soal B, kita diminta untuk kali dengan M ya, M Qin min. Nah, Qin sendiri itu adalah U3 dikurangi U2 gitu ya. Q out sendiri adalah U4. Nah, ini semua nilainya sudah kita ketahui, M-nya sudah kita ketahui, U-nya, U3, U2, U4, U1 sudah kita ketahui semua, sehingga ketika kita masukkan, sehingga kita dapatkan 410,7 kali 10 pangkat min 3 kilojoule. Lalu ini W net dibagi dengan V1 kurang V2. Nah, ini sudah kita ketahui 410,7 kali 10 pangkat min 3 dibagi dengan V1 kurangi V2 gitu ya. 1200 dikurangi 75 kali 10 pangkat min 6 diganti ke meter kubik, sehingga didapatkan 365 kPa gitu ya. Oke. Nah, begitu. Oke, untuk hari ini cukup. Terima kasih, selamat belajar.